Produsen nikel nomor satu. Eropa boykot kita. Saya jawabnya apa? Saya jawabnya Alhamdulillah. House of Commons. It cannot be unilaterally changed. Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Debat sengit, sampai merah padam, Prabowo marahi delegasi UE, usai Uni Eropa sebut hilirisasi RI ilegal. Secara tegas Uni Eropa mengatakan pihaknya meragukan keabsahan hukum pemusatan industri di dalam negeri yang diusung oleh pemerintah Indonesia. Pasalnya industri di dalam negeri kini tengah bersengketa dengan aliansi negara-negara barat tersebut dikarenakan Presiden Komisi Eropa menolak keras program yang diusung oleh Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Prabowo dikarenakan program tersebut bisa menimbulkan kerugian yang sangat hebat bagi industri di kawasan tersebut. Bagi rakyat Indonesia, kami sangat merindukan momentum ini terjadi. Setidaknya kami ingin, pengelolaan SDA berada di dalam negeri, maka dari itu Presiden terpilih Prabowo Subianto, berkomitmen untuk melawan gugatan tersebut. Hal itu bukan perkara mudah, dan perlu dukungan moral dari kita warga negara Indonesia. Mari kita dukung Bapak Prabowo untuk melanjutkan tongkat amanat kepemimpinan ini. Sementara itu, media Uni Eropa dikagetkan dengan banding dari Indonesia. Eropa memang menyebutkan tidak suka dengan kebijakan Indonesia yang selalu mengutamakan hilirisasi industri di dalam negeri, dan Indonesia memang dikenal tak kenal kompromi dengan intervensi dan gertakan Barat. Indonesia di era saat ini tak tunduk pada Barat, dan tidak selalu tunduk pada ajakan Barat untuk melepas ekspor mineral mentah. Berita terbaru menyebutkan bahwa Indonesia akan melawan sampai kapanpun jika intervensi tersebut terus berlangsung, dan hingga saat ini Uni Eropa tidak mengendorkan gugatan di WTO. Banding Indonesia terhadap putusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang melarang ekspor biji nikel telah sesuai aturan dan prinsip Badan Banding WTO, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Josep Borrell di Jakarta. Indonesia mengajukan banding atas putusan WTO pada tanggal 8 Desember lalu yang menyatakan kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi nikel melanggar aturan perdagangan internasional. Namun demikian, sampai saat ini baik pemerintah Indonesia maupun Uni Eropa masih menunggu terbentuknya badan banding WTO, setelah Amerika Serikat menghalangi pemilihan badan banding. Dalam pertemuan bilateral dengan Uni Eropa, Retno menyampaikan kekhawatiran Indonesia terhadap peraturan penegakan perdagangan internasional, terkait penyelesaian sengketa larangan ekspor biji nikel. Uni Eropa meluncurkan konsultasi tentang kemungkinan penggunaan peraturan penegakan dalam sengketa tersebut pada tanggal 7 Juli, berdasarkan lamannya, peraturan penegakan memungkinkan Uni Eropa menegakkan kewajiban internasional yang telah disetujui oleh sesama anggota WTO. Para pemangku kepentingan Uni Eropa memiliki waktu hingga tanggal 11 Agustus tahun 2023 untuk memberikan pandangannya menyangkut penggunaan peraturan penegakan Uni Eropa dalam kasus tersebut. Berdasarkan hasil konsultasi, Uni Eropa dapat melanjutkan mengusulkan tindakan pencegahan pada musim gugur. Tindakan yang diberikan mencakup pengenaan bea atau pembatasan kuantitatif terhadap impor dan ekspor. Pada saat yang sama, Uni Eropa akan melanjutkan upaya mencapai solusi yang disepakati bersama dengan Indonesia soal sengketa larangan ekspor biji nikel.